Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini. RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya akan terus untuk membahas tentang kesehatan, meneruskan yang kemarin. Cuma beda ya, kalau kemarin adalah anjuran menjaga kesehatan, tapi dalam RHI kali ini saya akan mulai masuk pada bagian pertama, yaitu tips tetap sehat berdasarkan Alkitab. Tips tetap sehat berdasarkan Alkitab. Bagian pertama kita akan membahas hal ini. Mari kita siapkan biar ini menjadi kekuatan dan berkat kita menjalani kehidupan yang penuh dengan rupa-rupa kesulitan, sakit, penyakit, ancaman, dan macam-macam. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan, tidak bisa disangkal bahwa kesehatan adalah kebutuhan utama. Sebab apa gunanya kita punya banyak uang? Apa gunanya kita punya kedudukan tinggi? Apa gunanya kita bisnisnya lancar, tapi kalau kita tidak sehat? Jadi kesehatan kebutuhan utama. Saya kira kita semua setuju. Saya pernah mengalami 3 kali kritis. Saya pernah sakit berbulan-bulan. Saya pernah kritis karena lambung saya yang rusak. Hidup tidak teratur. Saya pernah terkena COVID dan harus istirahat hampir 1 bulan. Menyendiri di rumah sakit, kemudian di isoman sendiri. Saya juga pernah stroke dan ini lumpuh, tidak bisa apa-apa. Sekarang Tuhan memberkati. Dan saya merasakan bahwa kesehatan itu memang penting. Oleh sebab itu, pertama, bagi yang sedang sakit, jangan semplah, harus berusaha untuk tetap sehat. Ya, jangan menyerah. Bagi yang sehat harus menjaga kesehatan. Bagi yang pernah sakit dan sehat, ya harus tetap mensyukuri. Bagi yang sakit dan belum sembuh juga, ya harus tetap berpengharapan dan berusaha. Nah, pecinta RHI yang diberkati Tuhan, banyak yang tidak tahu loh, bahwa di dalam Alkitab ternyata ada ayat yang penting yang menjadi kunci agar kita tetap sehat. Kunci kesehatan di dalam Alkitab atau dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan untuk membaca bagian ini. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Yang demikian firman-Nya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera ditambahkannya kepadamu. Ulangi. Karena panjang umur dan lanjut usia ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan, sebutan panjang umur itu ungkapan lainnya adalah hidup diberkati hingga tua. Sementara lanjut usia menegaskan bahwa sekalipun sudah tua tetap diberkati dan sehat. Jadi, untuk tetap sehat menurut firman Tuhan hari ini di Amsal 3 ayat 1 dan 2 adalah, pertama, jangan melupakan ajaran Tuhan. Jangan melupakan ajaran Tuhan. Yang kedua, biarlah hatimu memelihara perintah. Artinya apa? Tidak cukup jangan melupakan, tapi harus melakukan. Melakukan untuk tetap sehat. Melakukan untuk menyembah Dia, kesehatan spiritual. Melakukan untuk menjaga diri, hati, kesehatan psikis, psikologis. Dan menata diri untuk bisa tetap sehat secara fisik juga. Jadi, melakukan, lalu semua ditambahkan.
Pak, apakah itu jaminan bahwa orang yang begitu, yang tidak melupakan ajaran Tuhan, bahwa orang yang setia melakukan supaya tetap berupaya sehat, tidak hanya ritual, spiritual, tetap juga psikologis dan jasmani. Apakah itu jaminan bahwa orang seperti itu akan menjadi hidup sampai tua? Pertanyaannya. Saya menjawab, yang disaksikan Amsal 3 ayat 1 dan 2 begitu. Bahwa Tuhan punya rencana, kita tidak tahu. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang kita tidak bisa atur. Dia Tuhan yang maha, yang penuh kuasa, yang punya rencana sendiri. Saya punya saudara seiman, kakak kelas ketika belajar di Duta Wacana. Dia menjadi pendeta di daerah Sumatera. Dan belum tua, bahkan waktu itu ya belum genap 40 kurang lebih. Tapi dia meninggal karena dibunuh ketika dia memberitakan Injil. Ya, itu kehendak Tuhan ya. Itu bukan karena sakit, itu kehendak Tuhan. Tapi hari ini saya tetap menegaskan bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Buktinya, kakak kelas saya itu yang terbunuh ketika memberitakan Injil justru mengundang semangat orang untuk datang ke daerah itu. Dan gereja makin berkembang. Nah, kembali ke sakit penyakit. Karena kita ini tidak tahu rencana Tuhan, maka yang paling penting adalah menata diri untuk memohon berkat Tuhan. Mengingat ajaran Tuhan, memelihara, melakukan dalam kehidupan, dan berupaya untuk sehat. Baik itu secara spiritual, secara psikologis, maupun secara fisik. Saya tidak tahu kehendak Tuhan, tapi saya tahu Tuhan punya kehendak yang baik. Dan kalau saya masih bisa hidup sampai sekarang, setelah sakit bertubi-tubi, bahkan kritis, dan terakhir itu stroke separuh ini, dan Tuhan memulihkan meskipun sampai sekarang sudah bersetahun, belum juga pulih 100%. Tapi saya bersyukur kepada Dia. Karena apa? Karena saya masih diizinkan hidup. Dan saya tahu Tuhan punya rencana. Oleh sebab itu yang paling penting sekarang adalah memohon supaya Tuhan menolong memberkati kita. Dan mengisi hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan mendengar perintah Tuhan, melakukannya. Kunci sehat adalah relasi dengan Tuhan, mendengar ajaran-ajarannya, dan melakukannya. Lalu dikatakan apa? Maka lanjut usia, bahkan umur panjang diberikan kepada kita. Kita tetap sehat. Tuhan berkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tips pertama hari ini. Kunci sehat dalam Alkitab bersumber pada ajaran, yaitu relasi dengan Tuhan, dan Tuhan akan menambahkan kami punya umur panjang, bahkan lanjut usia. Terima kasih untuk firman di Amsal ini. Semoga kami mampu melakukannya, menjaga untuk tetap mengingat perintah Tuhan, melakukannya, dan kami menerima berkat untuk tetap sehat. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sumber kekuatan kami. Haleluya. Amin.